Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah. Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi ini kita ambil dari Qismul Awal fi Ta'ah. Jadi kelompok pertama tentang ketaatan. Ya alam ketahui olehmu anna awamirallah bahwa semua perintah-perintah Allah Ta'ala itu ada fardu-fardu dan ada sunnah-sunnah. Dua doang perintah Allah Nih, yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan dua, haram dan makruh. Fal fardu ra'sul mal, maka yang fardu itu modal. Ra'sul mal, pokok harta modal. Wabihi tahsulun najah dan dengannya modal, hasillah oleh keselamatan. Wanaflu warribuhu sunnah itu untung. Dan keuntungan al-faudu menang dengan derajat. Artinya dapat derajat surga itu dengan banyaknya sunnah, Ustaz. menaikkan derajat itu melalui amalan sunnah. Ya, dapat ini itu segala macam ya. Bonus lah istilah kita. Beli rumah, beli motor itu pakai untung, jangan pakai modal. Tekor. Itu bahasa mudahnya. Iya. Jadi kalau nggak ada untung, nggak bisa jalan hidup. Habis modal kan nggak bisa kerja lagi. Jadi Nah, kalau sholat yang rukun Islam 5 itu modal guru ya. modal untuk selamat. Iya, modal untuk selamat. Kalau nggak sholat-sholat aja udah nggak selamat udah modal aja nggak punya lah istilahnya. Itu kayak hidup nggak punya modal. Berarti kan berat banget Ustaz kan? Masya Allah. Kalau Rasulullah berkatalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allahu Ta'ala Azza wa Jalla. Allah berfirman. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun. Tidak mendekat kepadaku oleh orang yang mendekat. Bimisli ada ima dengan semisil melaksanakan ma yang telah aku wajibkan akannya ma kepada mereka. Artinya tidak mendekat kepadaku oleh orang yang mendekat dengan terbaik dari melakukan apa yang telah aku fardukan. Artinya fokus pertama melaksanakan perintah. Ini intinya. Kalau kata Yusuf Mansur, saya ingat sempurnakan wajib fardu, kemudian baru iringi dengan sunnah-sunnah. Kan gitu, Ustaz, kan? Keren juga Ustaz Yusuf Mansur dulu-dulu. Dulu awal-awal. Sekarang banyak masalah sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, sebenarnya keren. Beliau penyampaiannya. Jadi Iya, mudah, menarik itu. iya, iya. Ada sisi baik kan? Masalah tentang persoalan beliau, masalah bisnis kita nggak paham kan yang sebenarnya Iya, kan. iya. Cuma kita dengar di media. Bukunya juga bagus-bagus dulu. Saya Karena beli dulu satu paket Ustaz. Cuma nggak sempat saya baca. Udah saya beli yang paket lengkap itu. Masya Allah. 5 apa 4 isinya. Kan saya kagak baca. Sibuk baca yang gundul Ustaz. Iya, iya, iya. Apa namanya? The power of giving dulu. Iya, iya, Saya iya. ingat. Oh, iya, The Power of Giving, betul. Masya Allah, menarik banget. Banyak banget cerita-cerita di situ. Cerita Malik, segala macam. Kan saya suka dengar ceramahnya, Ustaz. Jadi Iya. menarik bukunya. Akhirnya saya pesan. Aku baca. Lebih enak dengar ceramah, Ustaz, daripada baca buku. Tinggal ngidupin YouTube kan. Kita dengar gitu. Karena yang diceramah isi buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalul abdu dan senantiasalah hamba itu ya dekar. Mendekat dia kepadaku dengan sunnah-sunnah hatta uhibbahu. Hingga aku pun mencintai akannya hamba. Faidza ahbabtuhu bila aku telah mencintai akannya hamba. Kuntu sama'ahu. Jadilah aku itu pendengarannya. Pendengaran alladzi yasma'u yang mendengar ya dengannya pendengaran. Wabasarahu jadilah aku itu penglihatannya. Yang melihat ia dengannya penglihatan. Jadilah aku itu lidahnya. Yang berbicara ia dengannya lidah. Jadi kalau berbicara, kalau Allah, Allah yang bicara. Kan gitu bahasa ininya Ustaz. Nggak mungkin salah kan? Nggak mungkin salah. Jadilah aku itu Yang keluar lidahnya. kita ucapkan tuh betul-betul apa kalau kita Hikmah. udah Masya Allah. Nah itu makanya kata yang sering kita dengar ulama sejati kan. Setiap yang keluar dari mulutnya itu hikmah. Nasihatnya hikmah masuk ke dalam hati kan. Nah, mudah diterima orang. Wayadahu jadilah aku itu tangannya yang menyerang ya dengannya tangan. Jadilah aku itu kakinya yang berjalan ya dengannya kaki. Seolah-olah apa yang kita lakukan dalam bimbingan Allah. Makanya selamat. Nah, Iya, iya. walan tasila ayuhat talib ilal qiyam. Dan engkau tidak akan sampai wahai santri.
kepada melaksanakan dengan segala perintah-perintah Allah Ta'ala, illa bimuraqabati qalbi, kecuali dengan muraqabah hatimu, dengan selalu memperhatikan hatimu, wa jawarihika, dan memperhatikan anggota badanmu, fi lahadhatika, dalam setiap waktumu, wa anfasika, dalam setiap nafasmu, min hina tumsi, dari engkau masuk waktu sore, ila hina tusbih, hingga engkau masuk waktu subuh. Nah ini beliau Pokoknya ini setiap hembusan nafas ini mah ya kita ya. betul perhatikan Allah. Ya, itu baru bisa kita melaksanakan segala perintah Allah dengan mengintip hati ya. Detik ini apa yang dikerjakan hati, apa yang harus dilakukan oleh anggota badan dalam setiap waktu. Berarti kan ini rosternya ketat kan Ustaz? Iya, iya. Ya. Fa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, anallah tabaraka wa ta'ala, bahwa sungguhnya Allah. Fa'lam, yakini olehmu. Yakini olehmu bahwa sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu muttali'un. Itu yang melihat kepada hatimu. Wa musyrifun ala dhahrika, Allah juga melihat, musyrif juga memperhatikan kepada zahirmu dan batinmu. Muhitun, Allah itu meliputi dengan seluruh gerakan pikiranmu, khataratik. Allah itu meliputi dengan semua goresan pikiranmu. Walahadatika, Allah meliputi dengan semua. Lahadah ini pergerakan juga boleh. Waktu, detik. Ya. Wa khatawatika, Allah itu memperhatikan, meliputi segala langkah-langkahmu. Wasairi sakanatika, semua diammu, harakatika, gerakanmu. Artinya kesimpulannya nggak ada yang luput dari pantauan Allah. Ustaz. Wa annaka, yakini olehmu wahai saudaraku bahwa sungguhnya engkau fi mukhalatatika, dalam bergaulnya engkau. Wa khalawatika, dalam kesendiriannya engkau. Itu Allah. mutaradidun, itu yang berada di antara hadapannya. Artinya selalu dalam perhatiannya. Nggak ada yang luput dari Allah. Jadi makanya beliau nanti menganjurkan kita diam pun kita hendaklah karena Allah. Bukan Diam. hanya bergerak kan? Artinya Ya. bergerak kemanapun, mau mengatakan apapun karena Allah. Tidak berkata pun mesti harus karena Allah. Kenal. Ada alasannya. Nah, itu. Ya. Fala yaskunu fil mulki wal malakut, maka tidak tetaplah dalam kerajaan bumi dan langit oleh sesuatu yang tetap. Wala yataharraku, dan tidak bergeraklah oleh yang bergerak di dalam kerajaan bumi dan langit illa, kecuali wajib baru sama, kecuali penguasa langit dan bumi itu yang mengetahui kepadanya. Nah, itu. Masya Allah. Karena kita selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fata'addab ayuhal miskin. Maka beradablah engkau wahai orang miskin. Beliau manggil kita miskin kan? Memang kita semuanya Iya. miskin kan? Antumul fuqara kan? Antumul Bukhara ya betul. Miskin. Anal ghaniyul hamid, kata Allah. Maka beradablah kamu wahai miskin, zahiran. Adab secara zahir, adab secara batin, baina yadaillah, di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana cara beradab? Ta'addubal abdi, akan sebagai adabnya. Akan sebagai beradabnya seorang hamba yang hina lagi, yang penuh dosa, fi hadratil jabbar, di hadapan yang maha perkasa. Ini kayak anak buah melakukan kesalahan, Ustaz, ya. Salah satu pasukan melakukan kesalahan depan panglima kan, bagaimana itu? Kalau dalam praktek kehidupan kan, manut tunduk, nggak ada protes sama sekali kan? Siap, siap komandan, siap dihukum apapun siap. Nah, itu dalil yang di atas tadi bahwa Allah tahu segalanya. Ini ya'lamu khainatal ayun. Allah itu tahu pengkhianatan mata, kerlingan kerdipan yang bukan karena Allah, Allah tahu kan? Wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu sir, rahasia, wa akhfa, dan yang lebih rahasia lagi. Nah, paling daerah rahasiakan oleh kita seolah-olah oleh kita gitu tahu ya. Ya. Jadi ini aja satu ayat kita teguhkan dalam hati, udah harus Masya punya niat baik. Apapun yang kita lakukan harus baik kan? Kalau enggak diketahui kan malu, Ustaz. Orang rahasia kita diketahui orang aja malu. Keburukan maksudnya. Ya. Allah. Fi hadratil jabbaril qahar. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu alla yaraka maulaka, bahwa tidak mendapati, tidak melihat akan engkau oleh Tuhanmu, hai sunahaka, pada tempat yang dia melarang. Berusahalah agar tidak melihat engkau oleh Tuhanmu pada tempat yang engkau dilarang. Tempat terlarang jangan ada kita di situ. Wala yafkidaka,
dan berusahalah kamu bahwa tidak tidak kehilangan ia akan engkau pada tempat yang memerintahkan ia akan engkau. Di tempat yang kita dianjurkan berada di situ, jangan sampai kita nggak ada kan gitu, Ustaz. Waktunya subuh nggak ada di masjid gitu. Kayak santri, waktunya belajar nggak ada di kelas kan bahaya. Masya. Malah lagi jajan kan. Iya, iya. Walan taqdira dan engkau tidak akan mampu ala dzalik untuk melakukan itu. Illa bi an tuwazi'a awqatak, melainkan dengan bahwa engkau membagikan waktu-waktumu. Faturatiba auradaka dan engkau rapikan akan wirid-wiridmu. Min sobahika dari pagimu ila masaik hingga soremu. Penuh dengan wirid. Ya. Fa'asghi ila ma yulqa. Maka dengarlah kepada apa yang akan disampaikan kepadamu. Fasghi, maka perhatikan olehmu kepada apa yang akan disampaikan kepadamu. Min awamirillah, dari segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Perintah kepadamu. Min hina tastaiqidu, dari waktu engkau bangun dari tidurmu. Hingga waktu kembali engkau ke tempat berbaring. Artinya dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ada perintah-perintah Allah di sana yang harus kita perhatikan. Nah, ini langsung beliau mulai. Berarti langsung mulai dengan ada bangun tidur. Masya. Nah, karena pagi kan. Ini harus kita lakukan mulai dari bangun tidur. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Ini satu pasal pada menyatakan adab-adab bangun dari tidur. Faidah staiqadta minan naum, bila engkau terjaga dari tidurmu. Fajtahid, maka berusahalah bahwa antastaiqidha, engkau terjaga qabla tulu'il fajr, jadi sebelum terbit fajar. Pertama berusaha bangun sebelum subuh. Sebelum subuh kita udah bangun. Ketika kita udah bangun, apa yang kita lakukan? Wal yakun awwala ma yajri, dan hendak adalah awal ma yang berlaku ia kepada hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Begitu terbangun langsung ingat Allah dengan hati dan lidah. Bisa. Nah, hati-hati kita hidup Ustaz, kan? Selalu dalam zikir. Begitu bangun ingat Allah dengan hati. Lidah juga ingat. Fakul inda dzalik, maka katakan olehmu ketika demikian. Udah mulai nih Ustaz. Doa bangun tidur panjang banget Ustaz di sini. Alhamdulillahilladzi ahyana, itu kan doa anak TK katanya. Ini ada doa kelas SMA. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Dia membangunkan kami sesudah mematikan kami, sesudah menidurkan kami. Tidur umpama mati, bangun umpama hidup kembali. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah itu kembali. Asbahna, kami masuk waktu subuh. Wa asbahal mulku lillah, dan masuk waktu subuhlah oleh kerajaan untuk Allah. Mulku segala dunia, dunia dunia bawah. Dari langit pertama sampai ke bumi katanya al-mulku. Mulku lawannya alam syahadah. Oh, Ah, gimana ayatnya Ustaz? Hmm, lillahi ma fis samawati wa alimil ghaibi wa syahadah ya. Jadi oke, jadi syahadat. jadi alam alam mulki itu alam syahadah. Ghaib itu alam malakut, nanti alam jabarut. Nah, kalau ada istilah alamul mulki wal malakut. Jadi alam mulki itu alam zahir, alam syahadah. Kalau alam malakut itu alam gaib. Ya. Alam sadar artinya alam yang bisa terlihat ya, tersaksikan. Mm-mm. Jadi di sini asbahna, kami masuk waktu subuh. Dan bukan hanya kami, asbahal mulku. Masuk waktu subuhlah oleh semua alam ini kan. Yang ada di alam, lillah. Untuk Allah. Wal azamatu wa sultan. Keagungan. Kekuasaan itu milik Allah. Wal izzatu. Kemuliaan. Kekuasaan itu juga milik Allah. Ini menyadarkan kita nggak ada apa-apanya. Siapapun kita. Dari pagi kita udah menyadarkan diri. Semuanya milik Allah. Ya. Asbahna ala fitratil Islam. Kami masuk waktu subuh di atas kesucian Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas. La ilaha illallah Muhammad. Dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina, dan di atas agama bapak kami Ibrahim. Hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Panjang doa kan Ustaz? Ini guru ini apa ini baru bangun betul belum kita belum ke kamar mandi ya? Belum, baru bangun di tempat tidur Ustaz. Tempat tidur langsung berdoa dulu.
Jadi boleh ini ya baca doa-doa gitu dalam keadaan kita mungkin hadas, mungkin apa gitu ya. Boleh, boleh. Enggak apa-apa zikir kan? Ya Iya, nggak iya. boleh sholat. Nah ini panjang, ini kita hafal. Ini kitab ini emang harus dicetak Ustaz. Taruh di kepala kita begitu bangun kita lihat kan. Kita nggak bisa hafal. Udah mulai kita baca. Kemudian Allahumma bika asbahna ya Allah dengan sebabmu aku masuk waktu subuh. Wabika amsaina dengan engkau pula aku masuk waktu sore. Wabika nahya dengan sebab engkau aku hidup. Wabika namut dengan sebabmu aku mati. Wa ilaikan nusyur kepadamu kembali ya Allah. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah aku minta kepada engkau anta wa'asana. Bahwa engkau bangkitkan aku pada ini hari. Ila kulli khair. Menuju kepada seluruh kebaikan. Wa na'udzubika aku berlindung kepadamu ya Allah an najtariha fihi dari bahwa aku melakukan pada hari ini akan keburukan au najurrahu aku berlindung juga dari menarik akannya keburukan kepada si muslim atau menarik akannya keburukan oleh seorang pun kepada kami. Ini lengkap kan Ustaz? Kami Iya. mohon kepada Engkau agar kami bisa melakukan kebaikan pada hari ini, berlindung jangan sampai melakukan keburukan, jangan sampai kita mendorong orang lain untuk berbuat buruk, atau jangan sampai seorang pun mendorong kita untuk berbuat buruk. Udah lengkap banget. Nas'aluka khaira hadzal yaum. Kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini. Wa khaira ma fiha dan kebaikan apapun yang ada dalamnya hari. Wa na'udzubika min syarihi. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya hari dan keburukan apapun yang ada dalam hari. Udah lengkap banget pokoknya. Luar biasa ini. Makanya kata beliau kalau ini kita amalkan mah kayaknya jadi waliullah langsung Ustaz. Nggak perlu ngaji panjang-panjang. Iya. Nah itu. Ada tambahan di pinggir kitab lain. Yustahabu idza staiqadal mar'u disunnahkan bila terjaga seseorang dari tidurnya ayyakula untuk membaca ada tambahan lagi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku sehingga aku terbangun wa afani menyehatkan ia akan aku dalam badanku wa azina li bidzikri Allah yang telah memberi izin bagiku untuk mengingatnya. Tanpa izin Allah kita pun tak berdaya, tak sanggup mengingat Iya. Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Tambah lagi panjang kan? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan ia akan tidur dan jaga. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan ia akan aku dalam keadaan selamat sempurna. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Allah itu menghidupkan orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Ini bangun tidurnya tenang sekali guru ya. Tenang sekali Ustaz. Jadi minimal setengah jam, sejam Ustaz. Sejam sebelum subuh ini kita bangun, kita bacain zikir ini dulu. Iya, tenang sekali kalau kita kan bangun alhamdulillah terus langsung kamar mandi segala macam gitu bang hajat segala ini. Ya. Baru setelah itu kalau ada kesempatan untuk sholat sholat gitu. Inilah wirid yang sebenarnya Ustaz kan. Jadi begitu bangun tidur aja wiridnya udah panjang. Iya, iya. Ini kalau menurut Imam Ghazali kita nggak sempat ngapa-ngapain Ustaz. Habis bangun nih zikir kan, ntar udah duha lagi, ada sholat isyraq, ada sholat duha kan. Kemudian kailullah, kemudian sholat sebelum duhur panjang, duhur, kemudian habis duhur udah. Kemudian belajar nanti semua dia aja. Masya Allah kan. Ini cocok untuk Ustadz nih. Ustadz kan kerjaan, pasti kayak Imam Ghazali bilang nanti. Langsung duha menuju ke masjid. Ustadz, pas masjid nih. Cocok banget nih. Coba nanti Ustadz lihat. Masya Allah. Faida labista siabak. Nah, jadi bangun tidur mungkin kita pakai baju atau habis keluar kamar mandi pakai baju. Bila engkau pakai baju, fanwibihi maka niat olehmu dengannya pakai baju imtisala amrillah untuk melaksanakan perintah Allah Taala dalam menutup auratmu sampai ke situ diingatkan kan. Iya, Pakai baju iya. aja karena Allah nutup auratnya biar dapat pahala pahala wajib. Kalau nggak niat ini nggak dapat pahala wajib. Insya Allah. Nah, kalau mau makan juga sarapan ingat kan. Allah nyuruh kita makan kan. Kulu washrabu kan gitu Ustaz. Iya, iya, iya. Mimma razaqna halalan thayyibah. Makan dan minumlah yang halal-halal. Nah, kita ketika makan ingat ini perintah Allah untuk makan yang halal. Masya Allah.
kiri kanan pahala. Wahzar ayakuna kasduka. Hindarilah bahwa adalah tujuanmu dari pakaianmu itu mura'atal khalqi, untuk beria-ria dengan makhluk. Astagfirullahaladzim. Beliau ingatkan ya. Kita pakai jam tangan harganya Insya satu Allah. miliar gitu. Jam Rolex. Harus digoyangkan tangan sedikit Ustaz, biar. Pakai pakai cincin, pakai Masya Allah. pakai baju, pakai jubah, pakai imamah, ada semua kita. Saya bilang lagi Ustaz, ini jubah khusus bawa pulang dari Mekah Ustaz. Ini mahal nih gitu. Ini Kan kayak ada cerita, kayak kan cerita Amtet. ada ceritanya kan dulu itu. Yang gimana itu ceritanya Ustaz? Saya ingatnya cerita Amtet tentang cerek itu. Tolong ambil air yang pakai cerek tahun kemarin. Pak Haji pagi-pagi pakai celana pendek doang gitu ada masih tapi masih tutup aurat gitu, pakai kaos oblong, pakai peci putih. Ya. Disemprit sama polisi pagi-pagi padahal masih di dalam komplek itu di pergi sama polisi. Hmm. Kenapa katanya? Itu gak pakai helm gitu. Kata Pak Haji, itu helm ente kata malam peci aneh nih katanya gitu. Ini belinya jauh kan. Anda tahu itu belum sarapan ya. Anda kasih 10.000 kan. Kasih 10.000 pergi polisinya. Masya Allah. Cerita. Nah itu. Nah itulah itu baru doa bangun tidur. Habis bangun tidur kayak kata Ustaz baru kita langsung aja kita baca ini cepat Ustaz. Iya. Biar cepat khatam ini. Soalnya ringan nih, ada barisnya. Bab adabu dukhulil khala. Bab masuk kamar mandi. Faidza qasadta baital ma, bila engkau berniat menuju ke rumah air, ke kamar mandi, liqada'il hajah, untuk menunaikan hajat, faqaddim fid dukhul, maka dahulukan olehmu dalam masuk rijlakal yusra, kakimu yang kiri. Beliau ingatkan, ini mulai kita mengamalkan sunnah Nabi. Iya. Fil khuruji, dan dahulukan ketika keluar rijlakal yumna, kan kakimu yang kanan. Wala tastasib syai'an, janganlah engkau membawa akan sesuatu yang di atas sesuatu itu ada nama Allah Ta'ala, ada nama Rasulnya. Hmm. Hindari ya. Kalau ada apa-apa, pindahin dulu. Wala tadkhul hasira rasi, janganlah engkau masuk kamar mandi dalam keadaan terbuka kepala. Tutup kepala. Hmm. Jadi harus itu ya pakai peci malah bagus dulu ya Peci. istilahnya. Iya, bukan bukan mau masuk kamar mandi keluarin peci ya. Kan Iya. biasa kita nitip peci di luar, ini masuk. Kecuali mau mandi. Itu Iya. harus di ini kan, tanggalkan. Ya. Wakul inda dukhul, dan katakan olehmu ketika masuk, maksudnya masih di luar. Iya. Bismillah, a'udzubillahi minarrijzin najis al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu Allah daripada kotoran yang kotor. Nah, rijzin najis dari kotor yang mengotori, dan al-khabisil mukhbis dari yang busuk lagi membusukkan. Syaitanir rajim. Jadi maksudnya ini setan semuanya. Rijzin najis, khabisil mukhbis, syaitanir rajim. Setan. Nah, Indal khuruj, dan katakan olehmu ketika keluar ghufranak. Ghufranak ini mansub. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ghufranak. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adzhaba anni. Segala puji bagi Allah. Selalu memuji Allah, Ustaz. Menyadarkan kita bahwa ini nikmat. Bisa lancar di kamar mandi itu nikmat besar. Masya Allah. Mengingatkan kita. Kadang kita nggak sadar itu nikmat kan. Kita ngeluh nggak ada nikmat, nih macet nih. Iya. Padahal nggak ada yang macet. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku akan sesuatu yang bisa menyakitiku. Wa buka alaiya, menyisakan kepadaku apa yang memberi manfaat kepadaku. Yang busuk-busuk dibuang. Kan nggak bisa buang hajat, dia musibah besar kan. Bahaya. Tetangga saya habis puasa salah minumnya Coca-Cola. Masya Allah. Nggak bisa buang angin, operasi 50 juta, 10 tahun lalu tuh meninggal, sudah meninggal. Jadi itu kan ada gasnya, Ustaz. Ketahan gasnya. Iya, iya, jadi beliau salah itu bukan karena haus, lagi puasa Ramadan, minum apa? Minum Coca-Cola. Minum gas. Jadi gas ketahan, nggak bisa keluar. Sakit banget perut, nah, kembung. Iya, embung sakit langsung pagi-pagi apa ke subuh-subuh ke ini ke rumah sakit.
Jadi memang yang paling sehat itu air putih, nggak ada gasnya. Iya. Wayam bagi antu'id dan nabla, dan sepantaslah bahwa engkau menyiapkan akan nabal. Nabal ini batu. Kalau zaman dulu kan, Ustaz kan. Hmm. Sepantaslah, sekarang lebih afdol air. Sepantaslah bahwa engkau mempersiapkan akan batu sebelum kau tahu hajat. Wa alla tastanjiya bil ma'i, dan bahwa engkau tidak beristinja dengan air fi maudhi'i qada'il hajah, pada tempat qada hajat. Ini kakus zaman dulu kan. Iya. Kakus zaman dulu nggak bagus kan? Karena dia ya model zaman dulu lah. Kalau disiram langsung malah bahaya kemana-mana. Dan bahwa tidak engkau istinja dengan air di tempat buang hajat. Kalau sekarang memang harus di situ kan? Iya. Ini berarti kita sesuaikan dengan keadaan. Wa antas tabri'a, dan bahwa engkau istibra, engkau menyelesaikan minal bauli, dari kencing, bitanah nuhi, dengan berdehem, wan nasri, dan dengan menekannya 3 kali. Wa Iya. imraril yadi, dan dengan melalukan tangan ala asfalil qadib, di atas bawah qadib. Artinya diproses biar keluar semuanya, jangan sampai ketika rukuk sujud kadang-kadang Keluar. terasa keluar kan? Nah, itu maksud beliau. Caranya terserah. Cuma ya ini, nah begitu. Wa in kunta fis sahara, jika engkau di lapangan terbuka, di Sahara, buang Iya. hajat di Sahara, belum ada WC zaman dulu, fa'ud, maka menjauhlah kamu an a'yunin nadirin, dari pandangan orang-orang yang melihat. Ya. Wastatir bisyai'in id wajadadah, dan tutuplah dirimu dengan sesuatu jika engkau dapati akannya sesuatu. Wala takshif aurataka, janganlah engkau membuka auratmu qoblal intiha, sebelum engkau sampai kepada tempat duduk. Nah, artinya jangan jauh-jauh udah buka aurat kan? Iya. Kebelet. Ya. Wala tastakbili syamsya, ini juga kita yang dulu nggak paham dalilnya. Janganlah engkau menghadap matahari walal qamar, dan jangan pula menghadap bulan. Wala tastadbirhuma, jangan pula engkau membelakangi keduanya. Wala tastakbilil qiblah, janganlah engkau menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan pula engkau membelakangnya kiblat. Wala tajlis fi mutahaddisin nas, janganlah engkau duduk untuk buang hajat pada tempat manusia berbicara. Au fi dhillihim, atau pada naungan mereka, tempat mereka bersantai. Wala tabul fil ma'ir raqi, janganlah engkau buang air kecil di air yang tenang. Wala tahta syajaratil musmirah, jangan pula di bawah pohon yang berbuah. Wala fil juhri, jangan pula di dalam lubang-lubang semut. Nah, wahdharil arda solbah, hindari olehmu akan bumi yang keras. Pemahab barriyah, dan tempat lewatnya angin. Ihtiradan minarasyas, karena menghindari dari percikan-percikannya. Udah lengkap banget ini, sama kayak itiham Ustaz ya. Iya. Iya. Nah, itu beliau ajarkan kita. Wataki fi julusika, itikaklah. Itikaklah, bersandarlah kamu dalam dudukmu ala rijli yusra, di atas kiki kiri. Ini kadang susah prakteknya. Kita biasanya seimbang kiri kanan Ustaz. Ini Ya, anjurnya kalau gini lebih, enak memang, Bro. Kalau ya, posisi begini enak memang. Tinggi satu kan berarti ini. ya, berarti tekanannya lebih ke kaki kiri kan? Iya. Berat badan itu bertumpu di kaki kiri. Walatabul kaiman, janganlah engkau buang air kecil dalam keadaan berdiri, kecuali andarurah, kecuali kondisi darurat. Ini WC-WC di kota-kota, Ustaz. Memang desainnya begitu kan? Iya. Kecuali kita masuk ke kamar mandi. Kalau di kamar mandi berdiri nggak apa-apa, Bro ya. Nggak apa-apa. Tapi anjurannya kalau buang air lebih sehat. Nah, jangan berdiri katanya walaupun di kamar mandi kan. Oh, iya. Memungkinkan untuk jongkok. Tapi kalau yang model tempat buang air kecil yang di luar-luar itu kan memang desainnya berdiri kan. Iya, iya, betul. Udah habis itu air untuk ceboknya juga susah banget, itu yang model tekan dikit. Tekan Iya. di mall-mall. Wajma, dan kumpulkan olehmu dalam istinja antara menggunakan batu dan air. Ini kalau bisa. Kalau nanti dalam kitab lain kan ada penjelasan. Kalau kita mau memakai satu aja berarti air. Biasa Ustaz ini fikih kan. Iya. Oh ini ada. Wa in aradal iktisara, bila engkau ingin membatasi kepada batu, fa'alaika, maka wajib kepadamu antas ta'mila, bahwa engkau menggunakan 3 batu yang suci. Munasyifah, Iya. yang bisa menyerap bagi in najis kan. Tamsahu, engkau sapu dengannya batu akan tempat najwi, tempat najis. Sekira-kira tidak berpindahlah oleh najis dari tempatnya. Artinya ketentuan boleh pakai batu kalau najis belum berpindah.
Kalau mencret nggak boleh pakai batu. Eh, Wakadzalika tamsahul qadib. Demikian pula engkau menyapu akan qadibmu, kemaluan. Fi salah satu mawadhi'a pada 3 bagian dari batu. ini kalau mencret nggak boleh pakai batu, kenapa Bro ya? Apa Nggak bersih. nggak Karena bersih? udah kemana-mana. Tapi kalau nggak kemana-mana, masih di tempatnya kan aman kan 3 kali gosok. Iya. Hmm. Fa'ilam yahsulil ingka, maka jika tidak hasillah oleh bersih dengan 3 batu, fatamim, maka sempurnakan olehmu akan 5, harus 5 batu ganjil lah. Ausab anta atau 7, illa antungkal bil autar, hingga dibersihkan akan dianya najis tadi dengan yang ganjil-ganjil. Wal itaru mustahabun, ganjil itu sunnah, wal ingka'u wajibun, bersih itu wajib. Ya. Iya. Wala Genap tasta, kalau nggak apa-apa kalau menuju bersih Bro ya. gimana? Berarti genap juga nggak apa-apa kalau misalnya sampai dia apa untuk kebersihannya. Ya, karena bersih wajib untuk mengganjilkan sunnah. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Janganlah engkau istinja kecuali dengan tangan kiri. Nah, wakul endal faraghi minal istinja, dan katakan olehmu ketika kamu selesai dari istinja. Ini dalam hati Ustaz, kalau di kamar mandi berarti, ya. Iya, iya, iya. Kalau di luar baru Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah sucikan hatiku. Yang penting hati dulu Ustaz, kan? Iya. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah sucikan hatiku minan nifaq, dari kemunafikan. Wasir farji minal fawahish. Jagalah kemaluanku dari kekejian. Wadiluk Itu yadaka ba'da, pawahis apa Bro? gimana? Pawahis apa? Fahisyah, Iya. zina segala macam. Oh, Jagalah benci ya, kemaluanku dari fahisyah. benci. Wadeluk, dan gosok olehmu akan tanganmu sesudah sempurna istinja dengan bumi. Ini zaman dulu kurang air, Ustaz. Gosok. Au biha itin, atau dengan dinding. Ini dinding sendiri, jangan dinding orang katanya. Dalam tasawuf bahaya. Summa kesilha. Kemudian baru basuh olehmu akannya tangan. Nah, ini kalau kita baca cepat, insya Allah cepat khatam, Ustaz. Tinggal nanti kita dengar rekamannya, Ustaz, kan? Iya, iya, Bro. Nah, kemudian langsung ada wudhu. Berarti habis mandi segala macam, kita mulai wudhu. Faiza faragta minal istinja, bila engkau telah selesai dari istinja, fala tatruki siwak, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Nah, Siwak. Fa innahu mathaharatun lil fami, karena siwak itu menyucikan mulut. Mardatun lirabbi, membuat Allah ridha. Maskhatatun li syaitan, membuat setan marah. Setan gak suka kebersihan. iya. Wasalatun bisiwakin, satu salat dengan siwak itu lebih utama dari 70 salat dengan tanpa siwak. Hah? Iya. Ini hadis Bro ya. Ya. Kemudian duduklah kamu untuk wudhu dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, kalau bisa wudhu menghadap kiblat. Enggak Iya. harus duduk juga. Ya kalau mungkin duduk duduk, kalau enggak ya berdiri di kamar mandi menghadap kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, duduk di atas tempat tinggi. Kaila yusi bakar rasya, supaya tidak menimpa akan engkau oleh percikan-percikan. Walaupun percikan air wudhu itu sebenarnya enggak apa-apa kan, suci kan. Ini khawatir percikan, takut percikan najis. Iya. Wakul, dan katakan olehmu Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi kitab ini ajaib Ustaz. Beliau enggak membahas khilaf segala macam. Yang penting mau wudhu langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamadzati syayatin, dari godaan setan. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyahdurun, dari bahwa mereka hadir kepadaku. Ayyahduruni. Aku berlindung jangan sampai setan datang menggodaku. Tumaksil yadaka. Kemudian basuhlah tanganmu 3 kali. Qabla an tudkhilahumal ina, sebelum engkau memasukkan kedua tangan dalam bejana. Waqul, dan katakan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah ya Allah. Ini kita bukan nggak sempat ngapa-ngapain Ustaz. Ini cepat nih kalau kita udah hafal. Cepat Iya. ini, nggak butuh waktu lama. Eh, Nggak harus dimulus dalam hati udah cukup kan? cukup Ini cukup. keren banget nih, walaupun banyak ulama yang protes ini hadis hadis lemah katanya. Imam Ghazali nggak lihat lemahnya, manfaatnya. Iya.
berkaitan dengan hati. Ya Allah, ini kan mengingatkan hati. Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah, aku minta yumna. Yumna itu apa namanya? Kebaikan. Wal barokah, keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi. Aku berlindung kepadamu dari kemalangan. Wal halakah, dari kehancuran. Dosa. Artinya kita menyadarkan, kita mengingatkan jangan sampai tangan ini salah kita gunakan kan gitu saya. Ya. Summan wiraf al hadas, kemudian niatlah rafa hadas. Wistibah atas sholat atau untuk boleh sholat. Wala yang bagi anta duka, tidak sepantaslah bahwa hilanglah niatmu sebelum basuh wajah. Karena yang menjadi hitungan wajib kan ketika basuh wajah, kan? Iya, iya. Kalau ketika basuh tangan kita udah niat nggak apa-apa. Niatnya kita tetapkan hingga basuh wajah. Wala yasih wudu'uka, maka tidak sahlah wudu'mu kalau ketika basuh wajah nggak ada niat. Iya. Summa khudh ghurfatan, kemudian ambillah seceduk air livika untuk mulutmu. Watamatmat biha salasan, dan berkumur-kumurlah kamu dengannya 3 kali. Wabalik, dan keraslah kamu dalam memasukkan air kepada galsah, kepada tenggorokan. Illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Fakul, katakan olehmu. Allahumma inni ala tilawati kitabik, ya Allah bantu aku untuk bisa membaca kitabmu ya Allah. Wakasrati zikrilaka, untuk bisa memperbanyak zikir kepadamu. Wasabitni, ya Allah tetapkan aku ya Allah bil qauli sabiti, dengan perkataan yang tetap, fil hayatid dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Insyaallah. Sumakhul ghurfatan li anfika, kemudian ambillah seceduk lagi untuk hidungmu. Wastansyik, istinsya'lah kamu dengannya seteguk air tadi 3 kali. Wastansir, dan istansir, keluarkan olehmu dengannya satu ceduk air tadi akan apa saja yang ada dalam hidungmu. Menurut tubah, dari kotoran-kotoran basah. Wakul fil istinsyak, katakan olehmu ketika istinsyak. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, arih nih, ciumkan kepada aku. Apa? Gimana bahasa yang bagus? Berikan aku wangi sorga. Arih nih, Iya. perciumkan. Ya, pakai per Ustaz. Tambah apa? Karoma mulia, akrama memuliakan. Raha, cium. Arih, perciumkan. Gimana? Saya kurang paham cara mengartikan. Iya. Enggak sekolah bahasa Indonesia. Kalau kalau diberikan penciuman kan ada itu kan dia udah ada ya. Supaya bisa Pokoknya, mencium kan kita maksudnya ini. maksudnya kayak kita minta minyak wangi ke orang itu gimana ya kan? Coba Iya. cium, dekatkan ke sini biar saya cium, gitulah lebih kurang, ya Iya. kan? Arih nih, wangikan kepada aku akan wangi surga. Karena ini kan ada orang-orang yang jangankan masuk surga, wanginya aja enggak. Nggak dapat ya. Nah, kan? Tapi kalau ini, kalau kita wanginya udah dapat, insya Allah udah dekat ke surga berarti. Nah itu. Arih nih raihatul jannah. Dekatkan olehmu kepadaku wangi surga. Wa anta anni radin. Sementara engkau dalam keadaan ridha kepada aku. Oh, itu ketika memasukkan air ke hidung. Wafil istinsar, ketika mengeluarkan air dari hidung kita baca. Allahumma Ini inni. berarti kalau baca di mulut kan susah Ustaz ya. Orang Iya. air masuk ke hidung susah ngomong kan. Berarti Dalam dalam hati hati. ya. Tapi di atas kata beliau wakul. Katakan olehmu. Kalau kul biasanya kan dengan lidah Ustaz kan. Tapi kalau kalau masih hidung bisa dulu. Allah marih ini arah Iya. kalau yang ini nih istinsak. Iya. Kalau air udah dimasukkan ke mulut kan nggak bisa ngomong kata Ustaz Somad. Masya Allah. Ini saya heran Ustaz. Para ustaz itu keren-keren ceramahnya, tahu aja pokoknya. Padahal kita ilmunya kan paham Ustaz. Kita caranya nggak tahu menyampaikan. Jadi yang kita dengar itu isinya kita udah paham Ustaz kan. Iya, Cuma iya. cara menyampaikannya biar keren kayak orang-orang saya nggak bisa Ustaz. Masya Allah. Maka kenapa kita juga sekali apa apa supaya mendengarkan orang kan gitu, Guru. Ya, ada faedahnya kan. Supaya Gimana caranya kok menarik gitu ya? Apa-apa menarik, lucu kan? Kita nggak bisa. tapi Kadang serius. masuk pelajarannya masuk kan gitu ya. Nah, kan yang paling disukai ibu-ibu gitu. Ustaz ini soalnya kalau mau ngajar ibu-ibu harus begitu. Kalau serius tegang banget, masya Allah. Kagak menarik bisa. Ini kayaknya banyak yang kecewa kemarin ngaji. Kagak menarik.
Soalnya kemarin waktu pulang katanya untuk pengajian selanjutnya tunggu informasi selanjutnya Ustaz. Begitu kan berarti saya ini memperkirakan ini gagal. Ya, Masya Allah. bukannya dibikin langsung rutin seminggu sekali gitu, masa gitu. Mm-mm. Jadi tunggu informasi selanjutnya. Saya memang dari awal sudah bilang saya ini nggak bisa kalau ibu-ibu. Karena kalau dalam bentuk ceramah ini itu memang saya bukan bidang saya, ya kan? Ya Cuma nggak bisa, karena dia memaksa ya udah saya hadir juga. nggak bisa dipaksa dulu ya, nggak bisa. Ya sebagai ikut ikut apa namanya? Karena teman juga yang minta Ustaz kan. Cuma masalah ke depan juga saya nggak ini. Karena saya juga merasa bukan bidang saya Ustaz. Saya mending kalau ada yang belajar satu dua orang baca kitab gitu kan. Saya lebih semangat. Kalau saya dari dulu belum ketemu itu yang apa baca kitab itu justru ini susah, ada jarang-jarang di Betawi. Nah, di antaranya ya tuh Kiai Kamal itu yang istiqomah betul. Beliau udah terkenal tuh guru istiqomahnya. Khusus baca kitab Ustaz. Iya. Kemana aja baca kitab dulu. Nah itu yang pengen. Tapi kadang pendengarnya kok ya memang lama-lama dapat kan. Lama-lama dapat. Iya. Kalau awal-awal nggak bakal dapat Ustaz. Soalnya kemarin Kalau saya nanya, ibu-ibu pengen ngaji gimana sih? Kita baca kitab bareng-bareng apa? Saya baca ibu nyimak nggak usah katanya. Baca aja Ustaz, tinggal cerita aja apa yang kayak kata Ustaz. iya. Saya jadi Tapi hilang kalau semangat. kalau ibu-ibu guru apa ambil kesimpulannya aja. Guru ambil satu itu gitu, satu makolah, dua makolah, cerita udah gitu. Iya, cerita begitu Ceritain. biasanya suka melenceng Ustaz kemana-mana. Iya, makanya kita bacanya harus ada banyak kan sih supaya tetap enggak. Memang banyak melencengnya. Apalagi kalau kita sudah hanya apa ngambil ibrah apa yang kesehari ya. Iya, Allahu Akbar. Wafil istinsyar, ketika istinsyar mengeluarkan air dari hidung, istinsyar, Iya. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika ya Allah aku berlindung kepadamu min rawaihin nar dari bau-bau neraka, pemin suiddat dari buruknya tempat tinggal, neraka juga. Summa khudh ghurfatan kemudian ambillah seceduk lagi untuk wajahmu, faghsil biha basuh olehmu dengannya seceduk min mubtada'i tafsihil jabah daripada permulaan dataran dahi ila muntahama hingga penghujung ma yang menghadap ia dari dagu fituli dalam panjang. Ini beliau sambil menguraikan wajah dari dataran atas kita mulai jidat sampai ke dagu. Waminal uzun dan dari kuping ke kuping fil ardi dalam lebarnya. Wa ausilil ma'a dan sampaikan air kepada tempat-tempat tahzib ini kan tempat tahzib pinggir bahwa dianya tempat tahzib itu mah yang beradatlah oleh wanita akan menghilangkan rambut darinya mah biar lebar ininya kan dihilangkan. Wanita zaman dulu mungkin wanita Arab rambut-rambut di pinggir ini dicukur. ah. Nah, dianya tempat tahzib itu mah yang biasalah oleh wanita akan menghilangkan rambut dari tempatnya mah yaitu ma baina ra'sil uzun yaitu sesuatu yang ada di antara puncak kuping atas kuping ila zawiyatil jabin hingga tepian dahi. Tepian dahi. Bagian depan Ustaz. Bagian Yes. depan di muka yang membuat muka lebar kan kita juga di ini dikerik biasanya kalau kita laki-laki Iya. kalau kita potong rambut. Ani aku maksud ma ya minhu ma yang terjadi ia darinya ma pada arah wajah. Bagian depan bukan belakang kuping. Wa ausilil ma'a sampaikan olehmu akan air kepada tempat-tempat tumbuh rambut yang empat. Hajibani yaitu dua alis, syaribani kumis, ahdab ahdab bulu-bulu mata, wal izarani dua jambang. Wahuma Iya. dan keduanya dua izar itu yaitu ma yang sejajar ia akan dua kuping dari permulaan jenggot. Dari jenggot ke kuping berarti kan jambang Ustaz. Nah, itu semuanya kita kenai air. Dan wajiblah oleh menyampaikan air kepada tempat-tempat tumbuh jenggot yang tipis, ketiadaan yang tebal. Nah, ini ada fikihnya sedikit. Dan katakan olehmu ketika membasuh wajah Allah mabayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku binurika dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuh pada hari akan putihlah segala wajah-wajah walimu.
Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu pada hari gelaplah wajah-wajah musuh. Dan janganlah engkau meninggalkan akan menggosok-gosok jenggot yang tebal, digosok-gosok. Summa ghasil, kemudian basuh olehmu akan tanganmu yang kanan. Summal yusra, kemudian yang kiri 3 kali. Ma'al mirfaqaini, bersama 2 siku. Ila ansafil ududain hingga pertengahan lengan. Jadi lebih dari siku, separuh. Fa innal hilyata, karena pakaian, karena hiasan dalam surga sampai ya ke tempat wudhu. Kemana tempat sampai air wudhu sampai situ. Iya, gelang Ustaz. Tapi kalau laki-laki kan nggak suka gelang Ustaz. Kalau perempuan oke lah gelang penuh kan. Ini kita laki-laki mungkin gelang surga beda lagi Ustaz. Kayak kita lihat film Majapahit itu kan raja-raja pakai gelang Ustaz di bahunya, gelang emas. Satu tapi. Kita suka nonton film apa namanya Tutun Tinular dulu kan. Kita lihat raja-raja Majapahit pakai gelang. Tertular. Ya. Wakul, dan katakan olehmu ketika membasuh yang kanan, Allahumma atini kita biyamini, ya Allah berikan kepadaku buku amalanku dengan tangan kanan. Wahasibni hisab yasira, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wakul, katakan olehmu ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Antu'tiyani kitabi, dari engkau berikan kepadaku buku amalanku dengan tangan kiri. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Ciri-ciri orang celaka ini dapat buku katanya dari kiri atau dari belakang. Di sini Allahumma ini a'udzubika, oh a'udzubika tiani. Kalau di itu di Marokil Lubiyah, Allahumma ini la'atini. La tu'tini kitabi. Ya di sini ada la-nya, la la'atini apa la'utini, la tu'tini. Nah, iya. Jadi sama sebenarnya, cuma redaksinya beda. Maksudnya sama. Di sana Allahumma la tu'tini kitabi bishimali ya. Iya, bismillah wa zahri. Ya, jangan engkau berikan. Di sana jangan engkau berikan. Pakai nahi. Iya, Di sini aku berlindung kah? iya, iya. Sama aja aku berlindung, jangan sampai engkau berikan buku amalanku dari kiriku atau dari belakang punggung. Iya. Ya, summa istau'im. Kemudian lengkapi olehmu akan kepalamu dengan menyapu, basuh seluruh kepala. Bi antabulla yadaika, dengan bahwa engkau basahi 2 tanganmu. Watul sika ru'usa asabi'aka, dan engkau rapatkan akan ujung-ujung jari jemarimu yang kanan dengan yang kiri. Biasa. Watada'uhuma ala muqaddimati ra'si, engkau letakkan akan keduanya 2 tangan di depan kepalamu. Watumirrahuma, engkau lalukan keduanya hingga ke belakang ya. Kemudian engkau kembalikan akan keduanya ke depan 2 kali. Ini baru sekali berarti. Taf'alu dzalika salasan, engkau melakukan itu 3 kali. Nah, wakadzalika, demikian pula pada semua anggota badan. 3 kali, 3 kali. Wakul, dan katakan olehmu, Allahumma ghashini birahmati, ya Allah. Ghashini, percikkan kepadaku dengan rahmat. Percikkan kepadaku rahmatmu. Siram aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, turunkan kepadaku dari keberkahanmu. Wa adillani, naungi aku di bawah naungan arasmu. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harim sya'ri, Allah haramkan rambutku. Wa basyari, kulitku di atas neraka. Ini kalau doa kita terkabul, kita terbebas dari neraka. Sumamsah udunaika, kemudian sapu olehmu akan 2 kupingmu. Zahirahuma, zahir keduanya dan batin keduanya, bima'in, jadi dengan air baru. Ya, wa adkhil musabbihataika, masukkan akan 2 ujung jempolmu. Fi simakhai udunaika, dalam 2 telingamu. Wamsah, sapu olehmu zahira udunaika, akan zahir 2 kupingmu, bibautini ibhamaika, dengan batin jempolmu. Jadi belakang telinga Ustaz, dengan jempol. Katakan olehmu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla, ya Allah jadikan aku dari orang-orang yang mendengar perkataan, wayattabi'una ahsanah, dan mengikuti akan sebaik-baiknya perkataan. Allahumma asmi'ni, ya Allah perdengarkan kepadaku munadiyal jannah, kan orang-orang yang menyeru ke surga bersama orang-orang baik. Ketika malaikat memanggil, ayo masuk surga, aku harus mendengarnya ya Allah kan, biar ikutan masuk. Kalau nggak dengar bahaya, udah dipanggil masih nggak dengar Ustaz. Masih duduk aja di luar.
Summam sah raqabah. Kemudian sapu olehmu akan lehermu. Ini protes. Imam Nawawi protes kan. Nggak ada dalil katanya. Wakul Hmm. katakan olehmu Allahumma fukka raqabati. Ya Allah bebaskan leherku dari neraka. Wa a'udzubika minas salasil wa al aghlal. Aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai dan belenggu. Nah. Summa ghasil rijlakal yumna, kemudian basuhlah kakimu yang kanan. Summal yusra, kemudian yang kiri bersama dua mata kaki. Wa khalil, gosok-gosok olehmu bi khinsiril yadil yusra. Dengan kelingking tangan kiri akan jari jemari kakimu yang kanan. Dalam keadaan memulai dari kelingkingnya kaki. Sehingga engkau tutupi dengan kelingking kiri. Engkau memulai dari kelingking kanan hingga engkau tutupi dengan kelingking kiri. Pakai jari telunjuk, gosok-gosok kelingking kanan. Terus ke kiri sampai kelingking kiri. Iya. Waktu Ini khilul isbah. Gimana Ustaz? harus santai bener wudhunya guru nih. Ini wudhunya lama Ustaz, setengah jam. Iya. Masya Allah. Makanya kita ini harus pensiun dini Ustaz. Jadi tinggal ngamalin ini. Kalau nggak pensiun ini nggak jalan Ustaz. Ini macet. Heeh. Kalau jadi YouTuber sejati bisa ini Ustaz nih. Kalau YouTuber macet nih. Kagak ada penghasilan bulanan nggak bisa. Iya, iya. Ini harus jadi komposer dulu ini. Baru jalan. Waktu khilul isbah. Dan engkau masuki akan jari min asfal dari bawah hati. Gosok-gosoknya dari bawah hati, makanya dianjurkan duduk biar gampang angkat kaki Ustaz. Iya. Kalau sambil berdiri susah. Wakul Berat. katakan olehmu, Allahumma sabbit qadami, ya Allah tetapkan dua kakiku ala sirat atas jembatan sirat yauma tadzilul aqdam finnar, pada hari tergelincirlah kaki-kaki di dalam neraka. Demikian pula engkau membasuhkan kaki kiri dan engkau berkata, Allahumma inni a'udzubika an tadilla qadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahwa tergelincirlah kakiku di atas sirat pada hari tergelincirlah oleh kaki-kaki orang munafik. Astagfirullah. Warfa'il ma'a, angkat olehmu akan air hingga pertengahan betis. Wara'id takrara, perhatikan olehmu akan berulang-ulang 3 kali fi jami af'alika, dalam semuanya. Semua perbuatan wudhu tadi kita Iya. lakukan 3 kali, 3 kali. Panjang ini wudhu Imam Ghazali, Masya Allah. Faiza faragta minal wudu, bila engkau telah selesai dari wudu, waqul katakan olehmu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an, aku telah melakukan keburukan ya Allah, wa zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, aku bertobat kepadamu. Faghfirli, ampuni aku ya Allah, wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertobat. Jadikan aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Wa ja'alni min ibadika sholihin. Jadikan aku termasuk hambamu yang soleh. Wa ja'alni saburan syakura. Jadikan aku orang yang penyabar, orang yang selalu bersyukur. Wa ja'alni, jadikan aku ya Allah azkuruka, aku bisa mengingatmu zikran kasira, zikir yang banyak. Usabbihuka, jadikan aku agar aku bisa bertasbih memuji engkau. Bukrata wa asila, di pagi dan petang. Barang siapa yang membaca akan doa ini semua di wudhunya, kharajat jami'u khatayahu, niscaya keluarlah semua dosa-dosanya dari anggota badannya. Ini masuk Ustaz. Kalau doa tadi kita baca mestinya Iya, wudhu iya. semua. Nah. Iya, iya. Wa khutima ala wudhu, dan di stempel. Khutima, diberikan stempel di atas wudhunya dengan satu stempel. Ini wudhu udah sempurna katanya kan? Kasih stempel. Siap. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, diangkat akan dianya wudhu untuk dia di bawah aras. Fala yadhalu, maka senantiasa wudhu itu yusabbihullah, bertasbih yang memuji Allah Ta'ala, menyucikan ia akan Allah. Wa yuktabu lahu, dan dituliskan untuk dia akan pahala demikian hingga hari kiamat. Udah wudhu kita tasbih terus, pahalanya untuk kita. Masya Allah. Enak bener guru ya. Hmm. Nah, ini kata Imam Ghazali di awal kan, kalau ini belum kita amalkan katanya nggak usah belajar dulu. Ini aja dulu katanya dipraktekkan. Ambil ini aja dulu gitu ya. Masya Allah. Kita habiskan Ustaz, biar panjang. Oke.
Wajitani fi wudu'ika saman. Hindari dalam wudu'mu 7 macam. La tamfud yadaika fatarus syalma. Janganlah engkau tamfud yadaika. Nah, tamfud itu engkau, apa namanya saatnya gitu? Apa guru? Kelihatan nggak Ustaz? Tamfud itu begini-begini tangan habis wudu. Apa tuh maksudnya apa? Biar biar airnya terbang, apa namanya? Dipercikan. Tapi yang kita percik bukan air, tangan. Dilarang menggini-ginikan Oh, tangan. digini-gini. Maksudnya Ah, digini-gini. Oh, habis kita ambil air kadang kan begini biar airnya rontok gitu kan. iya, Itu iya. jangan makruh kayak kita benci ibadah katanya. Itu maksudnya la tamfud. Jangan engkau gerakkan akan tanganmu kah, maka engkau percikkan akan air. Oh, Tapi saya kurang paham cara menerjemahkannya. ya pokoknya ini apa, apa ya? Ya kalau apalagi di lap kali guru ya. Ya, Jadi nggak boleh gitu kan. makruh kan kalau nggak ada hajat. Wala taltim, janganlah engkau tampar akan wajahmu dan akan kepalamu dengan air akan sebagai tampar. Maksudnya kayak kita ambil kita gitu, Ustaz. Kalau gini. Ambil air kan di tempat kolam itu, cup. Kayak kita lempar ke muka, jangan pakai Iya, tangan iya. aja. Nah itu. Wala tatakallam, jangan engkau berbicara dalam pertengahan wudhu. Wala tazid, jangan engkau lebih dalam membasuh di atas 3 kali. Jangan engkau memperbanyak menuangkan air tanpa hajat dengan semata-mata was-was. Karena bagi orang yang was-was itu ada setan yang tertawa ia dengan mereka. Yuqalu lahu al-walhan, yang disebutkan bagi setan itu walhan, penggoda orang ketika wudhu. Dan jangan engkau berwudhu dengan air musyammas, air panas, hangat yang dipanasi matahari. Dan jangan pula engkau wudhu minal awanis sufriyah, dari bejana-bejana yang terbikin dari tembaga. Kalau yang dipanaskan dimasak, boleh nggak guru? Gak apa-apa, yang penting jangan sedang panasnya. Iya, nggak kuat kalau itu orang. Jangan sedang hangat. Tapi kalau hangat boleh juga dalam kondisi dingin ya, di air Iya. hangat. Fahadis sab'ah, maka ini 7 makruh dalam wudhu. Wafil khabari, dalam hadis, ma'an naman dzakarallah, barang siapa yang mengingat ia akan Allah Ta'ala ketika wudhunya, faharallah, niscaya menyucikan oleh Allah akan badannya seluruhnya. Barang siapa yang tidak berzikir ia akan Allah, niscaya tidak menyucikan ianya Allah dari dia kecuali apa yang dikenai oleh air. Kalau wudhu dalam keadaan ingat Allah, bukan hanya anggota wudhu yang suci, seluruh badan. Tapi kalau enggak zikir berarti yang kena air doang yang suci, tangan, anggota tubuh. Nah, ini udah titik Ustaz. Masya Allah. Wallahu a'lam Allah bishawab. Alaihissalam. Panjang benar Ustaz. Luar biasa ini doa wudhu. Insya Allah.